kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sudah mau ngajar ya? Oh, pasti siap. Oke. Bunda, hari ini saya mau pra-observasi. Jadi Oke, sebelum belum. nanti saya mau masuk ke dalam kelas, ada pertanyaan berapa? Yang pertama, Bu Mida, sebetulnya nanti mau mengajar tujuannya untuk apa? Tujuannya itu kami sudah masuk ke tujuan untuk membuat produk. Jadi mulai dari menyusun rencana dan jadwal kerja, kemudian menetapkan strategi produksi, kriteria standar sampai ke pengendalian produk. Oke. Jadi ini pelajarannya tadi ya. Project kreatif desa. Berarti anak suruh membuat produk ya. Iya, jadi nanti project itu ya. Produknya nanti foto. Jadi anak-anak sudah disepakati anak-anak projectnya membuat studio mini. Jadi nanti mereka akan bersaing. Luar biasa. Keren. Kemudian untuk area pengembangan yang dikehendaki untuk dicapai anak-anak itu apa? Area pengembangannya termasuk ke soft skill mulai dari tanggung jawab, kreativitas sampai ke kesiapan mereka nantinya ya, harapannya ya Bu ya, itu siap menjadi seorang wirausaha. Oke, luar biasa. Kemudian untuk mencapai itu strateginya apa Bu Mida untuk mencapai tadi sampai siap menjadi wirausaha? Strateginya mulai dari awal penentuan proyeknya itu proyek ditentukan mereka sendiri, jadi kesepakatan dari pembelajaran anak-anak di kafe itu kira-kira nanti mereka itu mampu berwirausaha di bidang apa. Nah akhirnya disepakati bahwa proyeknya mereka memilih studio foto, jadi proyeknya akan membuat mini studio foto di sekolah sendiri. Jadi itu kesepakatan satu kelas. Kemudian setelah itu mereka berdiskusi mulai dari nanti desain studio mininya seperti apa, itu tidak ada ketentuan, berarti bebas kreatif mereka sendiri. Mulai dari kebutuhannya, lokasi, kemudian nanti strategi promosinya itu juga mereka sendiri yang menentukan. Targetnya itu mereka mau yang anak-anak cewek, bapak ibu guru cowok atau seperti apa juga mereka yang menentukan. Jadi mereka bersaing dalam satu hari dengan kelompok-kelompoknya itu. Jadi kedepannya mereka kurang lebih ada gambaran bahwa berwirausaha itu tidak sekedar membuat tapi juga ada saingan. Luar biasa, keren, pasti ini menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Amin, Oke, amin. nanti kita lanjut ke observasi di kelas ya Bu Mida. Luar Siap, biasa. Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Luar biasa. Banyak yang kosong. 1, 2, 3. Sudah sarapan belum? Kosong. Oh, lemes, men? Lemes? Kurang tidur habis ngapain, men? Tugas apa? Sudah selesai. Ahmad. Belum masuk? Ya. Sebelumnya nggak disiplin? Sebelumnya kan agak kurang. Agak berat. Terus pulang dari Paskibra ini harus lebih disiplin. Oke. Teman-teman gimana, Ri? Harus disiplin apa enggak usah? Harus. Kenapa harus disiplin, Ri? Ayo, kalau di sini plastiknya Mesya nih. Kenapa harus disiplin? Bapak Mesya. Orang hebat, kan sekarang masih anak hebat. Kamu tahu orang hebat. Nah, berarti sekarang tidak ingatkan lagi, kembali ke kertas. Kembali ke kertas, bukan kembali ke laptop. Di minggu sebelumnya kan sudah bagi kelompok
kelompok, kamu juga udah menyepakati proyek. Ari kemarin dimasukin ke kelompoknya siapa? Oke, kelompok Eventa. Berarti aman ya, Ri? Nanti langsung bergabung ke kelompoknya Eventa. Sudah disepakati proyek yang akan kalian lakukan. Tapi beberapa masih kosong ya, yang bagian perincian sama gambar ini masih ada yang belum ada. Masih kosong kan? Nah, ini berarti kalian melanjutkan itu. Nanti kamu juga silahkan survei secara langsung lokasinya. Jangan sampai ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ternyata tempatnya sama. Terus dipastikan juga, berarti kurang lebih ketika melaksanakan proyek itu kan juga rentangnya jam 9 sampai 11 kan, dengan cahaya matahari yang seperti ini. Itu nanti kamu coba dulu apakah masuk, nanti hasilnya seperti apa itu bisa dicoba. Paham? Oke, ini udah duduk dengan kelompoknya? Berarti silakan sekarang duduk dengan kelompoknya dan diambil proyeknya masing-masing. Ya kan asalnya kita malah di sana atau belum ya, tapi malah itu belum diambil, padahal dia bilang gitu ya, bikin tangga juga tapi di sana tak ambil malah gak boleh dulu. Ya terus ini neng kene wes deal kalian apa yang lain? Kalau di sini duluan kita Udah kalian? ya. Iku mau Oke. Ini ada yang mau tanyakan dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Kembalikan lagi. Satu deal terus. Ada yang belum boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Itu Awan, kelompok Awan udah. Kelompok Dava udah. Rizal, Khalifah, Dwi, Mesya, ya Cindy, Ahmad, Mas siapa? Mas Inas deh. Ahmad, Inas, Rasya, Faiz, Natasha, Fania, Dava, Iqbal, Andini, Adnan, Lintar, Koni, Serana, Alwan, Indrina, Ali, Anim, Nahla. Iya,
yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih untuk hari ini. Kalian semua juga semangat. Reza, kakak siapa? Mek, siapa di mana ya Mek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, Bu Ida, kemarin kan kita sudah melaksanakan apa namanya observasi ya. Kemudian saya juga sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Ida. Nah ini saatnya kita akan berdiskusi setelah melaksanakan observasi di kelas. Yang pertama mungkin Bu Mida bisa merefleksikan yang kemarin dilaksanakan di dalam kelas ketika mengajar. Menurut Bu Mida, apa yang sudah berjalan dengan baik atau sesuai dengan rencana, apa yang belum? Yang sudah terlaksana itu sebenarnya mulai dari proses ya Bu, dari kompetensi yang ingin saya capai itu sudah tercapai, walaupun mungkin tetap ada evaluasi ke depan, mulai dari kemampuan anak merencanakan di studium ini, kemudian sampai di pelaksanaan dan pasca ya setelah kegiatan pelaksanaan studium ini itu juga sudah dilaksanakan sama anak-anak. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai setelahnya, mulai dari perencanaan biaya, nanti berdirinya studio, sampai ke harga jual dan pelayanan pelanggan. Sampai di situ itu sudah tercapai. Yang belum tercapai itu mungkin mengatur kekompakan anak-anak. Jadi masih ada ada kelompok yang benar-benar solid gitu, ibaratnya kompak, mereka benar-benar menjalani tugasnya sesuai dengan pembagian tugas, tapi ada juga yang tidak melaksanakan sesuai tugasnya. Jadi dari awal dibagi tugas sudah merasa siap dengan tugasnya, tapi begitu hari H itu ada yang nggak pede, terutama di bagian paling penting ya di perusahaan menjualnya itu. Jadi anak-anak masih merasa kurang pede untuk menawarkan jasanya. Jadi akhirnya karena seperti itu kelompoknya jadi agak kisruh ya, walaupun sebenarnya mereka itu teman dekat kayak gitu. Oke, jadi proyek kewirausahaan yang kemarin itu benar-benar kan ya, anak itu bisa berdaya sendiri ya, dia bisa menentukan tema ya. Sampai sasaran pelanggan pun sebenarnya mereka milih. Kalau kemarin itu kan pas kita observasi itu kan ada beberapa aspek yang ada strategi untuk pengembangan ya. Yang pertama untuk disiplin positif mengenai disiplin positif untuk kemarin itu yang dilakukan kan beda diantaranya berdoa, kemudian berpraktek baik. Itu bagaimana menurut disiplin positif yang ada di kelas itu sudah berjalan baik belum? Berjalan Bu, karena contohnya gini, karena saya nggak berjalan, jadi itu kan hari Senin itu kemarin mepet ada upacara. Nah tapi karena saya pokoknya setiap awal pelajaran harus berdoa dulu gitu, jadi anak-anak pun mau gitu untuk menunggu ibaratnya eksekusinya gitu. Mereka harus benar-benar berdoa dulu di kelas, baru setelah itu mereka menyebar ke standnya masing-masing seperti itu. Kemudian untuk yang berbagi praktek baik ya, itu sebenarnya antar kelompok pun itu juga kayak saling mensupport, walaupun mereka bersaing gitu, tapi juga mereka kadang ngajak, kamu udah ke atas belum, yuk cari, kan ada yang kayak gitu juga, mensupport yang menghargai ya gitu. Jadi ini juga evaluasi dari tahun sebelumnya gitu. Kalau dari tahun sebelumnya tuh promosinya benar-benar ketat gitu. Pokoknya pengennya sekolah itu miliknya satu studio, tapi kalau yang kemarin itu enggak gitu. Jadi mereka juga kalau mau yang tema ini di sini gitu kan, ada yang misalkan temanya unyu-unyu gitu, komik, kartun atau apa itu di sini. Kalau mau yang dibeli itu di sini. Jadi mereka
Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi ini menurut Bu Mida sudah berjalan baik loh. Nah, diferensinya menurut fokus di mana? saya sudah ya Bu, diferensiasi proses ya. Jadi walaupun misalnya sama gitu studio mini, tapi secara proses tadi saya berikan kebebasan mulai dari memilih tema, kemudian perhitungan biaya. Jadi saya juga tidak membatasi biaya yang mereka keluarkan. Yang jelas saya hanya menekankan, ingat prinsip ekonomi itu pengeluaran sedikit mungkin tapi pendapatan sebanyak mungkin, seperti itu. Dan akhirnya mereka menghitung sendiri biayanya, terus keluar harga yang akan mereka keluarkan untuk pelanggan, seperti itu. Kemudian produknya pun itu juga mereka beda, walaupun ada kesamaan juga, rata-rata mereka tetap menjual file foto gitu, cuman yang dicetak itu random Bu, ada yang Polaroid itu 1 foto, ada yang strip itu macam-macam 2 foto, 3 foto, sampai 4 foto kayak gitu. Terus harganya itu juga benar-benar random, jadi pelanggan satu setelah itu bisa milih kalau mau cari yang paling murah. Itu diferensiasi produknya ya. Kemudian untuk di pas kemarin pembelajaran karakter kreatif dan mandirinya di dalam film itu Jalan Bu, ya kelihatan banget ya, karena kalau mereka nggak kreatif nggak mungkin berdiri studionya kan gitu. Kemudian mandiri pun sama gitu, saya pun nggak perlu menunggui kan Bu, karena tersebar di beberapa titik sekolah itu. Kalau saya menunggui satu-satu kan nggak mungkin, jadi saya hanya ngontrol sampai mana udah dapat pelanggan belum dan berapa kayak gitu. Dan mereka pun jalan tanpa ada saya juga, mereka dapat orderan gitu. Jadi bukan ada Bu Mida nih langsung cari pelanggan kan gitu, mereka mandiri. luar biasa ya, Bu Mida sudah melaksanakan pembelajaran project yang menerapkan diferensiasi kemudian